Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tanaman amaryllis atau bunga amaryllis. Nah, di sini kita akan membahas 3 hal. Jadi ciri-ciri atau jenis, kemudian khasiat buat kesehatan. Ternyata ada juga khasiatnya. Dan yang terakhir adalah cara menanam, kurang lebihnya secara pendeknya ya. Nah, langsung aja kita ke yang pertama, ciri-ciri ya. Jadi tanaman ini itu yang pertama, daunnya ini panjang-panjang, kemudian dia tumbuh dari umbinya di bawah sini ya. Kemudian kalau dia tumbuh dengan subur dan bagus, dia akan muncul awal bunga. Jadi masih biasa, dan kalau sudah muncul bunga akan terlihat indah sekali ya. Ini sangat luar biasa karena bentuknya cukup besar, indah, dan berdasarkan informasi, nama amaryllis itu berasal dari Yunani. Nah, kemudian asal dari tanaman ini adalah dari Afrika Selatan di daerah Karibia, dan dia memiliki banyak sekali jenis ya, dari warna, kemudian ada yang tumpuk, kemudian ya setidaknya warna dan tumpuk itu. Nah, ini sangat cantik-cantik sekali ya, dan sangat banyak sekali untuk jenisnya. Jadi dia ada yang warnanya oranye, merah, kemudian pink, kemudian ada yang tumpuk. Infonya juga ada yang ukurannya lebih kecil. Ini kan digambar rata-rata besar ya. Dan ini gambar yang ada perempuannya ini di daerah Gunung Kidul kalau tidak salah. Itu ada perkebunan amaryllis yang cukup luas. Jadi sangat bagus sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang khasiatnya. Ini kalau kita cari informasi di Google dengan kata kunci khasiat amaryllis untuk kesehatan. Jadi jujur saya juga coba-coba cari info dan ternyata ada ya. Jadi ini tidak hanya satu artikel tapi beberapa artikel, cukup banyak. Ini salah satu artikel menyampaikan bahwa khasiat dan manfaat bunga amaryllis itu dapat membantu gangguan kesehatan, yaitu seperti mengobati sakit gigi, membantu melancarkan buang air kecil, mengobati penyakit borok, tumor, sakit pinggang, dan keseleo. Jadi ini ada 5 manfaat, kemudian 6 manfaat. Itu beberapa saya coba cari infonya itu. Penggunaannya kalau yang keseleo dan borok dan pinggang itu penggunaan di luar. Tapi kayak mengobati gigi, kemudian melancarkan buang air kecil, itu pengobatan di dalam. Kemudian juga ada ditambah bahan-bahan yang lain. Jadi tidak hanya bunganya aja, tapi beberapa penyakit yang lain itu hanya bunganya aja, insya Allah udah cukup. Oke, kita membahas ke hal yang ketiga ya, yaitu cara menanam secara singkatnya. Jadi tanaman ini dia tumbuh dari umbi, jadi memperbanyaknya itu dengan metode umbi atau anakan. Kemudian media yang bisa digunakan dari menanam tanaman ini itu sebaiknya adalah media yang gembur ya, atau yang berporos, jadi tidak padat dan keras. Kemudian kalau dari sisi ketinggian itu saya belum dapat informasi apakah dia di dataran rendah, tinggi, tapi sependek yang saya tahu di semua dataran bisa, insya Allah ya. Kalau di Gunung Kidul kan berarti dia antara tinggi sama tidak ya, jadi sedengan lah itu teman-teman. Kemudian untuk penempatan sinar matahari cukup, tidak full, tapi bukan di teduhan ya. Nah, ini alhamdulillah dapat dikasih temen umbinya. Ini memang agak susah ya untuk mencabutnya ini. Ini nanti saya bikinkan videonya secara terpisah teman-teman ya. Jadi setelah dapat ini kemudian saya tanam dan apakah hidup atau tidak, nanti tunggu prosesnya ya. Ini alhamdulillah dapat dari teman di daerah Imogiri. Terima kasih ya Mas Aryo dan Mbak Iwit. Oke.
Jadi umbi dari satu tempat ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi tidak hanya 1 2. Nih kalau kita coba hitung itu ada 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 kurang lebih ya. Dan ini beberapa umbi sudah ada muncul bunganya juga. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi mengenai tanaman atau bunga amaryllis. Semoga bisa menjadi gambaran dan bisa menambah informasi mengenai bunga ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.